Dengan Ibu Kristi, Bapak Raymond, silakan masuk Bapak Ibu. Silakan duduk ya. Selamat sore sebelumnya Bapak Raymond dengan Ibu Kristi. Iya benar? Oke. Saya dengan Suster Viani, perkenalkan sebelumnya. Hari ini kita sudah masuk untuk konseling tentang infertilitas. Waktu tadi dari depan sudah ditanyakan sama suster ya, atau sama resepsionis, anamnesia, data-datanya, dan hari ini kita menuju ke konseling infertilitas. Jadi konseling infertilitas itu maksudnya Bapak dan Ibu kita mau jelaskan dulu apa itu anatomi dari wanita sendiri, dan kemudian apa permasalahannya dan apa pemeriksaan yang akan kita jalani sebelum nantinya kita memasuki program. Jadi supaya nggak bingung nanti maksudnya ya. Jadi pemeriksaannya itu agak lumayan banyak. Jadi biar tahu tujuannya apa pemeriksaannya. Jadi nggak sembarangan juga kita lakukan pemeriksaan ke Bapak dan Ibu, tapi itu ada fungsinya. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu ya tentang anatomi wanita ya. Jadi wanita itu sudah dikaruniai oleh Tuhan sendiri mulai dari waktu pertama kali mendapat haid. Setiap wanita itu sudah dikaruniai sekitar 500.000 sel telur. Jadi sel telur itu adanya di ovarium kanan maupun kiri. Nah, jadi dari bulan sekali setiap satu siklus haid itu ada 1.000 telur yang akan dilepaskan dari indung telur sejak pertama kali mendapat haid pada waktu masa remaja. Nah, dari 1.000 telur itu, waktu pada saat haid, dia mulai membesar, ya, mulai membesar nanti di atas ukuran 17 mili. Kalau misalnya kita dari USG, itu sudah dikatakan folikel atau telur yang matang. Nah, setelah itu dia akan pecah dari cangkangnya, itu yang kita sebut dengan masa ovulasi. Dan pada saat, kalau orang awam bilang itu masa subur ya. Nah, itu biasanya di antara hari ke-12 sampai 16 haid. Nah, banyak kan sih hari ke-14 haid sampai hari ke-16 haid, biasanya wanita itu sebulan sekali akan terjadi ovulasi. Nah, pada waktu yang sama, andai kata kalian berhubungan ya, itu sperma masuk melalui vagina. Masuk nanti dari vagina ya, melewati lendir dari pada vagina dulu. Nah, habis lewat lendir vagina, dia akan masuk ke dalam mulut rahim. Nah, dari mulut rahim, kalau misalkan di sini andai kata ternyata ada polip, ada infeksi, kemungkinan si spermanya tidak semua bisa sampai ke dalam rahim. Nah, sampai di dalam rahim, dia akan masuk lagi menuju ke saluran telur, di mana tadinya si folikel atau si telur tadi yang matang tadi sudah pecah, ya, dari sini, kemudian ketemu mereka di saluran telur di sini. Jadi pertemuan sperma dengan sel telur itu yang kita sebutkan proses pembuahan atau fertilisasi. Ya. Nah, itu kalau misalkan semua bagus keadaannya. Jadi ini kita cerita kalau fisiologisnya ya, Bu ya. Jadi kalau misalkan bagus, terjadilah pertemuan dari sperma sama sel telur di saluran telur. Nah, setelah terjadi pembuahan, maka biasanya dia 3 hari dia akan berkembang menjadi embrio. Nah, embrio tadi kalau tidak ada masalah dengan si saluran telur akan menggelinding masuk ke dalam rahim. Nah, setelah hari kelima dia akan menanamkan diri di dalam rongga rahim atau kita sebut dia di dalam dinding rahim endometrium di saat itu. Dan kalau misalkan semuanya keadaan baik, maka akan berkembanglah menjadi kehamilan. Nah, itu yang kita sebut proses dari kehamilan. Jadi untuk mendapatkan suatu kehamilan tidak segampang yang kita bayangkan. Banyak sekali proses yang harus dijalani sperma dan sel telurnya. Berarti vaginanya harus dalam keadaan tidak ada masalah dengan lendir, tidak ada masalah juga dengan mulut rahim, kemudian tidak ada masalah dari rongga rahimnya, tidak ada miom, tidak ada hiperplasia, adenomiosis ya, dan kemudian tidak ada masalah di saluran telur. Kadang saluran telur ini ada penyumbatan, kemudian di situ di saluran telur itu ada hidrosalping. Nah, hidrosalping itu dikatakan adanya cairan ataupun adanya pembengkakan di saluran telur yang diakibatkan oleh karena peradangan. Nah, kalau misalkan kemudian harus bagus juga dong di ovariumnya. Nah, di ovarium itu biasanya banyak ada penyakit yang kita katakan kista ovarium.
kista ovari itu juga banyak, ada kista coklat yang kita sering sebut ya, nanti sebenarnya kita bilang kista endometriosis. Nah, kemudian ada fimbre ini. Fimbrenya bagus apa enggak? Fimbre itu fungsinya adalah tadi waktu pada saat si telur tadi ketemu nih sama sperma, kemudian hasil pembuahan tadi dia akan ditangkap sama si ini ya, si indung telur tadi ditangkap sama si fimbre tadi, masuk ke menggelinding ke saluran ke dalam rahim. Jadi fimbre itu fungsinya mendorong hasil pembuahan tadi supaya bisa masuk ke dalam rahim. Nah, kalau misalkan terjadi peradangan juga fimbre atau rambut-rambut dari saluran telur tadi tidak ada atau pada botak ya kita bilangnya, sehingga tidak bisa mengantarkan si hasil pembuahan tadi ke dalam rahim, sehingga sering kali terjadi kalau kehamilan pun terjadi kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan. Nah, jadi untuk mau tahu dong apa sih masalah saya, kok saya nggak hamil-hamil udah beberapa tahun, boleh tahu nggak Ibu berapa lama menikahnya? 3 tahun. Sudah 3 tahun ya. Kenapa sih saya sudah 3 tahun menikah, sudah melakukan hubungan secara teratur Ibu Bapak? Selama seminggu berapa kali, boleh saya tahu frekuensinya? 3 kali, berarti secara udah normal dong ya, 3 kali. Tapi kok nggak hamil-hamil ya? Jadi itu yang mau kita telusuri penyebabnya. Nah, yang pertama sekali yang nanti kita akan lakukan itu adalah pemeriksaan darah. Nah, pemeriksaan darah itu fungsinya apa? Nah, fungsinya untuk mengetahui apakah si indung telur tadi yang menghasilkan telur yang bagus atau tidak, bagaimana kualitasnya, dan apakah ibu memang jumlah atau cadangan telurnya masih banyak ya. Jadi itu nanti kita lihat daripada pemeriksaan darah. Itu biasanya nanti dilakukan di hari kedua haid atau hari ketiga. Nanti saya kasih surat pengantar untuk pemeriksaan darahnya di laboratorium. Nah, pada saat itu ibu dalam keadaan puasa ya sebaiknya. Jadi biasanya dari jam 12 malam terakhir makan, minum air putih boleh Bu ya. Terus kemudian jam 7, jam 8 ibu boleh langsung ke laboratorium dengan membawa surat pengantar. Nah, habis cek darah ibu nggak usah datang dulu kemari. Nanti jalani lagi pemeriksaan lain, yaitu adalah pemeriksaan HSG. Jadi HSG itu adalah pemeriksaan untuk melihat paten atau tidak saluran telur tadi. Tadi saluran telur itu paling berfungsi yang paling pengaruh yang paling besar terhadap kehamilan. Kalau misal saluran telurnya tadi sumbat, otomatis tidak akan ketemu dong sperma dengan si sel telur tadi. Maka kita akan melakukan pemeriksaan HSG atau hysterosalpingografi. Itu dilakukan di laboratorium juga, Ibu. Nama pemeriksaan itu di radiologi, bukan ambil darah. Jadi nanti posisinya mungkin Ibu agak kurang nyaman ya kan di laboratorium sana. Jadi kadang-kadang ada orang, ada pasien yang bilang agak nyeri. Jadi kita yang memberikan supaya antisipasi supaya Ibu tidak merasa nyeri, kita akan kasih dulu obat anti nyeri 2 jam sebelumnya. Dan kemudian 2 jam sesudahnya. Jadi nggak usah khawatir, nggak sakit sih. Ya kecuali ada saluran telurnya memang sumbat ya, sehingga dia perlu tekanan jadi agak mengembang jadi sakit ya. Jadi tapi kan kita udah kasih obat anti nyeri, harusnya sih tidak ya. Dan kemudian itu fungsinya ya. Kemudian kita akan kasih antibiotik untuk mencegah infeksinya. Karena untuk pemeriksaan HSG ini dia nanti akan masukkan alat ke dalam mulai dari vagina, kemudian nanti dia akan mengeluarkan zat kontras sehingga menampakkan gambaran hasil ronsen nanti apakah saluran telur tadi bagus atau tidak. Ya, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga itu juga pemeriksaan yang penting juga dilakukan, ada pemeriksaan untuk melihat apakah lendir vagina ibu itu memang bagus atau memang cukup untuk bisa dilewati sama si sperma. Karena kalau lendirnya tidak bagus ya, maksudnya tidak baik, itu biasanya si sperma tidak bisa menembus sampai di vagina aja, dia udah nggak masuk. Nah, kenapa vagina itu bisa ada lendirnya yang tidak bagus? Ya bisa saja karena ada infeksi, ada antibodi. Jadi ada ibu yang mempunyai antibodi anti sperma lendirnya, sehingga sperma dengan sel telur, sperma dengan sampai di lendir itu tidak bisa ditolak sama dia atau dibunuhnya karena ini dianggap benda asing. Jadi itu yang mau kita lihat adalah antibodi antispermanya itu dengan melakukan pemeriksaan namanya uji pasca senggama. Nah, apa sih pemeriksaan uji pasca senggama itu? Nanti ibu dan bapak pada saat masa subur, biasanya di hari ke-13 sampai hari ke-16 haid, nanti kalian berhubungan ya, bersenggama, nanti biasanya itu 10 jam sampai 12 jam kemudian baru kita melakukan pemeriksaan di laboratorium kita di Stella Maris. Nah, pada saat itu berarti kalau kira-kira kalian disuruh datang jam 10, berarti jam 10 malam udah boleh berhubungan ya. Sehingga nanti pas
12 jamnya bisa diambil lendirnya untuk melihat apakah lendir ibu itu memang cukup bagus nggak untuk bisa dilewati sama sperma. Nah, itu yang ketiga. Dan kemudian ada lagi untuk si bapaknya. Bapaknya kan nggak mungkin nggak periksa-periksa ya, masa ibunya terus dari tadi, ya kan? Bapaknya kita akan lakukan pemeriksaan namanya pemeriksaan sperma atau analisa sperma. Nah, Bapak nggak usah khawatir, analisa sperma itu kan privasi ya, kita juga nggak akan kasih tahu hasilnya dengan orang lain. Dan kemudian tempatnya juga ada nanti khusus di ruangan ya, ruangan masturbasi namanya Pak. Kebetulan kita ada di ruangan kita di lantai 5 Stella Maris, nanti Bapak boleh di sana. Di situ juga ada dikasih film ya Pak, boleh Bapak minta nanti sama susternya di sana untuk diputar. Nah, nanti setelah itu sampel spermanya boleh diberikan sama susternya. Nah, untuk pemeriksaan sperma itu bukan asal-asalan juga, ada peraturannya juga, yaitu Bapak harus abstinensia atau puasa dulu, tidak mengeluarkan sperma 3 hari, paling cepat, paling lama 5 hari. Jadi puasa sperma, bukan puasa makan ya Pak, ya, bukan puasa minum juga. Jadi boleh makan, boleh minum, yang tidak boleh adalah bersenggama dulu atau tidak melakukan hubungan sama 3 hari. Kalau misalkan saya ini udah 5 hari nggak keluarin sperma, suster. Udah seminggu nggak keluarin sperma. Ya misalkan ya Bapak nggak ngerti ya. Ya udah berarti keluarin dulu aja atau berhubungan aja dulu, nanti 3 hari lagi kita ambil, paling lama 5 hari. Nah, setelah itu pemeriksaan sperma dilakukan juga nggak usah dulu datang. Kalau udah selesai semua pemeriksaan kalian, baru kalian datang kembali kemari untuk konsultasi sama dokter. Jadi nanti dari situ kita bisa lihat apakah permasalahannya. Apakah dari darahnya atau pemeriksaan hormonnya, HSG-nya, lendirnya, atau spermanya. Jadi satu pasien atau satu pasangan suami istri itu bisa lebih dari satu masalah. Jadi nggak usah takut atau nggak usah merasa kecil hati. Memang kita ada di sini untuk membantu Bapak dan Ibu untuk bisa mendapatkan keturunan ya dengan ini juga ya, dengan berkat Tuhan juga ya kan, kita nggak bisa melakukan semua tanpa ada Tuhan juga. Jadi Bapak dan Ibu juga harus sama-sama berserah sambil berdoa sama Tuhan, usaha dan berdoa ora et labora ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk hari ini kita nanti ada pemeriksaan dengan dokter ya, tapi dokter akan melakukan pemeriksaan USG untuk melihat apakah di indung telur ini telurnya berapa jumlahnya, kemudian adakah kista, adakah didapat di rongga rahim itu adakah polip, ada miom. Itu nanti melalui USG hari ini kita bisa dapat hasilnya langsung kalau USG. Dan kemudian untuk ibu juga ada lagi Pak Smear namanya. Nanti Pak Smear kadang bisa dilakukan oleh suster, bisa juga dilakukan oleh dokter langsung ya. Dan kolposkopi namanya juga ada satu lagi. Jadi ada 3 tahapan pemeriksaan yang hari ini bisa kita kerjakan di sini. Yaitu Pak Smear, kolposkopi, dan USG. Nah, Pak Smear itu ibu nanti kita lakukan pemeriksaan di dalam ruangan. Ibu buang air kecil dulu nanti ya. Nah, kemudian kita akan lakukan pemeriksaan itu dengan menggunakan alat yang namanya cocok bembek. Nggak usah takut ya Bu, kita kasih gel kok. Jadi nggak usah takut, nggak sakit ya kalau Ibu melakukannya dengan rileks aja. Anggap aja saya datang ke sini memang mau punya anak, jadi saya harus tegar. Apa saja dibilang dokter, saya percaya, saya lakukan ya. Nah, kemudian nanti si dokter atau susternya nanti akan mengambil cairan atau dari mulut rahim itu ada diambil ya di lapisan selnya untuk diperiksakan. Jadi kita akan mengambil lapisan sel itu untuk dibawa ke laboratorium, itu namanya Pap smear, Bu. Jadi nanti dari situ juga bisa dilihat apakah ada infeksi, peradangan, ataupun ada ya, sebenarnya itu deteksi dini kanker leher rahim, tapi itu paling penting dilakukan pada pasien atau pasangan suami istri sebelum melakukan tahapan yang lain. Dan kemudian ada kolposkopi. Jadi nanti waktu pada saat melakukan Pap smear tadi, nanti ada alat yang namanya kolposkopi itu, yang dia bentuknya kayak teropong ya Bu. Nanti kita bisa melihat, Ibu juga bisa lihat gambar mulut rahim Ibu. Apakah di situ ada peradangan, adakah polip, ataukah ada luka, perlukaan yang mungkin ya karena keputihan juga bisa kelihatan ya dari situ. Nah, itu yang kita lakukan hari ini. Nah, jadi pada hari ini kita nggak banyak melakukan pemeriksaan, cuma 3 itu karena yang lainnya belum selesai. Nanti kalau udah selesai baru Ibu datang lagi kemari, nanti dokter lihat lagi kira-kira apa sih program yang cocok dan sesuai dengan Bapak dan Ibu.
ada 3 ya program kita di sini ya Bu ya. Pertama sekali, mungkin kalau masalahnya tidak terlalu berat, kita bisa lakukan program yang namanya program makan obat kalau istilah di sini ya. Nah, sebenarnya kita bilang itu program dengan kesuburan dengan siklus masa subur ya. Nanti Ibu akan diberikan obat penyubur dan kemudian dikasih jadwal masa suburnya dan kemudian disuruh berhubungan. Nah, kalau misalnya tidak berhasil biasanya 3 kali, coba dulu ya paling banyak 6 kali. Nah, kemudian yang kedua ada program kita namanya IUI atau inseminasi. Mungkin Ibu sudah sering dengar. Inseminasi itu dengan syarat utamanya sperma Bapak harus minimal 10 juta nanti dari hasil pemeriksaannya. Dan kemudian hasil saluran telur Ibu juga harus tidak boleh ada sumbatan. Dan yang ketiga adalah program bayi tabung ya, di sini sudah ada dan kita sudah melakukannya sudah lama ya, sudah 20 tahunan. Dan itu nanti kita lihat juga apakah Ibu perlu ke sana atau tidak. Nanti kalau Ibu mau ikut IVF, boleh nanti mendapatkan konseling langsung. Nah, sekarang saya bertanya dulu nih Bapak Ibu, ada nggak dari awal datang, ada kira-kira yang mau disampaikan atau udah ada niat, oh saya maunya langsung ke sini Bu programnya. Nggak mau makan obat lagi, mau IVF aja, atau saya udah banyak pemeriksaan ke tempat lain, saya mau IUI ya. Ada nggak Bu pemeriksaan yang sebelumnya Ibu lakukan sebelum datang kembali kemari? Udah pernah ya? Udah pernah coba apa programnya Bu? Oh, udah coba program makan obat. Udah berapa lama mencoba makan obat Bu? 1 kali siklus haid ya. Berarti masih ada kesempatan 2 kali siklus haid. Tapi tetap harus lakukan ini ya Bu ya pemeriksaannya. Kalau nanti di rumah kira-kira Ibu ada pemeriksaan yang sudah Ibu lakukan, boleh dibawa ya sekali lagi ya. Hari ini nggak ada bawa ya? Nggak ada bawa, oke. Ada HSG pernah Bu? Belum pernah. Berarti nanti kita kasih surat pengantarnya. Semuanya setelah dokter akan melakukan pemeriksaan. Bapak ada pertanyaan Bapak? Nggak ada? Cukup mengerti? Bu, jadi kita bisa masuk ke ruangan? Oke, Ibu buang air kecil dulu. Setelah itu nanti tunggu dipanggil. Nanti susternya akan memberikan pemeriksaan Pap smear, USG, dan kolposcopy dengan dokter di ruangan ya. Selamat sore Bu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh hubungi saya. Ada nomor telepon saya di belakang ini ya. Nanti boleh ditanyakan apa kira-kira yang tidak mengerti. Ya, boleh ditanyakan lagi ya. Atau dengan suster-suster yang lain juga boleh. Ya. Terima kasih sebelumnya Ibu, Bapak. Ya. Selamat sore.